Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep probabilitas. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata probabilitas atau bahkan belum pernah mendengar kata probabilitas. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang konsep dasar probabilitas. Apa sih itu probabilitas? Jadi, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Probabilitas atau sering disebut pula sebagai peluang. Atau secara definisi, probabilitas atau peluang adalah teknik atau cara untuk mengungkapkan keyakinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Saya beri contoh, misalnya, kita yakin bahwa nanti sore akan hujan, di mana keyakinan kita ini didasari pada pengamatan kita setiap sore, bahwa di daerah kita setiap sore selalu hujan. Teori probabilitas ini pada dasarnya kita sering menggunakan dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan dan didasari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam teori probabilitas, kita kenal nilai probabilitas kejadian suatu peristiwa adalah antara 0 dan 1. Jadi, misalkan nilai probabilitasnya adalah 0. Ini suatu nilai yang menunjukkan kejadian tidak akan terjadi. Kemudian nilainya 1, maka kejadian ini menunjukkan bahwa probabilitas suatu kejadian pasti terjadi. Lalu, kalau misalnya kita temukan nilainya 0,5, maka probabilitas kejadian ini kita katakan memiliki peluang terjadi setengah dan tidak terjadi setengah, atau 50-50. Untuk memahami lebih lanjut, kita lihat contoh soal berikut. Misalkan saja kamu berjanji akan pergi ke rumah temanmu besok hari jika tidak hujan. Maka peluang pergimu adalah 1 dari 2 kemungkinan, karena bisa saja hari esok hujan. Dari contoh probabilitas sederhana di atas, kemungkinannya hanya ada 2, yaitu pergi jika hari cerah dan tidak jika hari hujan. Semakin sedikit variabel penentunya, maka semakin besar probabilitas kejadian akan terlaksana. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak variabel, makin kecil pula kejadian terwujud. Pada slide berikutnya, kita akan mempelajari 3 istilah penting yang digunakan dalam pembelajaran probabilitas, yaitu eksperimen, hasil, dan kejadian. Istilah tersebut digunakan dalam bahasa sehari-hari, namun dalam statistika, istilah tersebut memiliki makna khusus. Baik, kita masuk ke konsep pertama, yaitu konsep eksperimen. Konsep eksperimen dalam probabilitas merupakan proses yang membawa pada terjadinya satu dan hanya satu-satunya dari beberapa kemungkinan pengamatan. Pengertian ini lebih umum dibandingkan yang digunakan dalam ilmu fisika, di mana kita membayangkan seseorang mengutak-atik tabung uji atau mikroskop. Mengacu pada probabilitas, eksperimen memiliki 2 atau lebih kemungkinan hasil dan tidak pasti yang mana yang akan terjadi. Kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep hasil. Konsep hasil ini merupakan hasil tertentu dari eksperimen. Sebagai contoh, apabila kita mengamati hujan setiap sore di jam 4 sore di daerah kita, maka
hasilnya bisa jadi hujan, bisa jadi mendung, bisa jadi tidak. Inilah hasil-hasil yang akan kita dapatkan melalui pengamatan yang kita lakukan. Dan konsep yang terakhir yaitu konsep kejadian. Kejadian adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil dari eksperimen. Misalnya contoh, kita melempar mata uang logam, maka apa yang akan terjadi? Maka kita amati ternyata, oh yang muncul adalah sisi gambarnya. Itu yang disebut kejadian. Atau kita mengamati kejadian munculnya sisi angka kalau misalkan kita melempar mata uang logam. Kalau misalnya dalam dunia bisnis, kita mengamati apakah bisnis perusahaan mengalami untung atau rugi. Maka kita akan menanyakan berapa kali perusahaan itu mengalami rugi dalam seminggu terakhir, atau berapa kali perusahaan itu mengalami untung dalam seminggu terakhir. Jadi inilah yang disebut kejadian. Nah, saat ini kita akan membahas tentang pendekatan untuk menentukan probabilitas. Dua pendekatan untuk menentukan probabilitas kejadian akan dibahas, yakni dari sudut pandang objektif dan subjektif. Probabilitas objektif terbagi menjadi satu, probabilitas klasik dan probabilitas empiris. Kita masuk ke pembahasan probabilitas klasik. Probabilitas klasik berdasarkan pada asumsi bahwa hasil dari eksperimen kemungkinan besar sama. Melalui sudut pandang klasik, probabilitas suatu kejadian terjadi dihitung dengan membagi jumlah hasil yang diharapkan dengan jumlah seluruh hasil yang mungkin. Rumus probabilitas klasik. Probabilitas kejadian sama dengan jumlah hasil yang diharapkan bahagi jumlah seluruh hasil yang mungkin. Sebagai contoh, lakukan eksperimen pelemparan dadu dengan 6 sisi. Berapa probabilitas kejadian sebuah angka genap muncul? Hasil yang mungkin adalah terdapat 3 hasil yang diharapkan, 2, 4, dan 6 titik pada kumpulan dari 6 hasil yang peluang terjadi sama besar. Oleh karena itu, probabilitas munculnya angka genap sama dengan 3 bahagi 6 sama dengan 0,5. Ada syarat yang perlu kita perhatikan dalam perhitungan nilai probabilitas. Ini harus terpenuhi syarat-syarat yang disebut dengan 1. Saling lepas. Artinya bahwa ketika kita melakukan percobaan, hasilnya yang muncul harus saling lepas. Dikatakan saling lepas apabila kejadian suatu peristiwa akan menghalangi peristiwa lain. Misalnya kita melemparkan mata dadu, munculnya angka 1. Tentu akan menghalangi munculnya angka 2, karena tidak mungkin muncul 2 mata dadu atau 2 sisi mata dadu sekaligus pada pelemparan 1 mata dadu dalam sebuah percobaan. Syarat kedua lengkap, terbatas, kolektif. Artinya bahwa kalau kita melakukan percobaan, maka hasil yang akan terjadi haruslah ada hasilnya, yaitu setidaknya satu dari serangkaian peristiwa harus terjadi pada saat percobaan dilakukan.
Misalnya, kita melempar mata dadu, lalu kita tanya, hasilnya tidak muncul sama sekali. Ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, pasti muncul mata dadu atau sisi mata dadu, apakah sisi 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6. Jadi, ini yang disebut dengan lengkap terbatas kolektif. Probabilitas empiris. Frekuensi relatif atau empiris merupakan bentuk kedua dari probabilitas objektif. Hal tersebut didasarkan pada berapa kali kejadian muncul sebagai bagian dari jumlah percobaan yang diketahui. Rumusnya, probabilitas empiris sama dengan berapa kali kejadian terjadi bahagi total jumlah pengamatan. Pendekatan empiris terhadap probabilitas didasarkan pada apa yang disebut hukum jumlah besar. Kunci dari menentukan probabilitas secara empiris adalah bahwa semakin banyak pengamatan akan menghasilkan perkiraan probabilitas yang lebih akurat. Berikut merupakan contohnya. Semester lalu, 80 mahasiswa terdaftar pada kelas Statistika Bisnis 101 di Korea University. 12 mahasiswa memperoleh A. Berdasarkan informasi ini dan pendapatan empiris untuk menentukan probabilitas, kita memperkirakan kemungkinan mahasiswa akan memperoleh A adalah 0,15. Contoh soal. Pada 1 Februari 2003, pesawat luar angkasa Columbia meledak. Ini merupakan bencana kedua dalam 113 misi luar angkasa NASA. Pada dasar informasi tersebut, berapa probabilitas bahwa misi di masa depan berhasil diselesaikan? Untuk menyederhanakan, huruf-huruf atau angka-angka mungkin dipergunakan B, mengacu pada probabilitas, dan pada kasus probabilitas terjadinya kegiatan A mengacu pada probabilitas misi di masa depan yang berhasil diselesaikan. Probabilitas keberhasilan penerbangan sama dengan jumlah penerbangan yang berhasil bahagi total jumlah penerbangan. Yang berarti probabilitas terjadinya kegiatan A sama dengan 101 bahagi 113 sama dengan 0,98. Kita dapat menggunakan sebagai perkiraan probabilitas. Dalam kata lain, berdasarkan pengalaman di masa lalu, probabilitas sebesar 0,98 menunjukkan misi pesawat luar angkasa di masa datang yang diselesaikan dengan aman. Probabilitas subjektif. Jika terdapat sedikit atau tidak ada pengalaman maupun informasi sebagai acuan probabilitas, acuannya mungkin tercapai secara subjektif. Maksudnya, hal ini berarti bahwa seseorang menilai pendapat dan informasi yang tersedia dan lalu memperkirakan atau menentukan probabilitasnya. Probabilitas ini sering disebut probabilitas subjektif. Konsep probabilitas subjektif, kemungkinan dari kejadian yang terjadi ditentukan oleh seseorang berdasarkan informasi apapun yang tersedia. Ilustrasi probabilitas subjektif adalah memperkirakan kemungkinan saya akan menikah sebelum usia 30. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini.